Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya Martin untuk renungan pagi pada pagi hari ini. Renungan pagi pada pagi hari saya beri judul doa yang mengancam. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, buka hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin bertambah luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Hari ini dengan judul doa yang mengancam. Ayatnya saya ambil dari 1 Raja-Raja yang ke-19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dari kisah ini, saya mendapatkan gambaran besarnya bahwa kelelahan rohani seringkali membuat manusia lupa diri siapa yang sebenarnya empunya kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti paham kalau Tuhanlah empunya kehidupan ini, bukan kita. Nah, seringkali kita lupa yang membuat kita menjadi kelelahan. Nah, mengapa Elia, tokoh ini kan Elia, yang mengancam ini adalah Elia. Mengapa Elia bisa mengucapkan doa yang mengancam? Nah, kita bahas ya, ada 3 hal. Yang pertama, dari kalimat cukuplah itu. Tadi ya, kita bacakanlah, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Nah, saya hanya ambil cukuplah itu. Yang pertama, Elia merasa bahwa pekerjaannya sudah selesai. Pekerjaan atau pelayanan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Seringkali kita mau berhenti dari pelayanan kita, digantikan saja. Udah gak mau lagi membawakan renungan, belum mendapatkan ilham. Ya, yang seperti ini terjadi karena kita merasa bahwa ini pekerjaan kita, bukan pekerjaan Tuhan. Nah, karena hal inilah yang menyebabkan kita menjadi lemah secara fisik, jiwa, dan juga rohani kita. Orang yang mau berhenti dari pelayanannya karena mereka sudah lelah, mereka lelah secara fisik, lelah jiwanya karena banyak yang sudah menyakiti, ya kan, susah dibilangin atau apapun juga. Jadi Elia ini merasa bahwa dia sudah capek, lelah ya. Karena apa? Karena dia merasa ini miliknya. Pelayanan ini miliknya. Pekerjaan ini miliknya. Padahal ini bukan milik Elia, ini pekerjaan Tuhan. Kalau dia merasa ini pekerjaan Tuhan, seharusnya Elia tidak akan lemah. Wong Elia baru habis ngebunuh nabi-nabi Baal, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah Elia merasa bahwa pekerjaan ini sudah selesai, dia bilang begitu. Mengapa doanya bisa mengancam? Lalu yang kedua, mulai merasa kalau dia adalah tuan yang bisa memerintah. Nah, ayatnya di mana? Tadi yang kita baca. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia merasa kalau dia tuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ingatkan, kita nih hamba. Kita nih bukan tuan. Seringkali kita nih lupa gitu loh. Seakan-akan kita nih tuannya, seenak-enaknya bisa perintah Tuhan, gitu kan ya. Seringkali kita tuh apa ya semaunya, pelayanan suka-suka, ke gereja suka-sukanya, terlambat, ya kan? Kenapa? Karena kita nih merasa bahwa kita tuan. Ini berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengen berkat tiap hari, tetapi buang waktu buat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan kita nggak pernah. Nah, ini berbahaya. Ya. Kita nih pada dasarnya adalah hamba. Harus ingat itu konsepnya. Kita bukan tuan, dan seorang hamba itu tidak seenaknya memerintah tuannya. Coba lihat, Elia bilang apa? Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, dia bilang. Ini kan seakan-akan bahwa dia nih Tuhan yang mau seenaknya aja, kapan mau matinya atau mau apa, seenaknya aja gitu. Ya kan? Kita lihat kalau kisah ini ya, untungnya tidak dikabulkan oleh Tuhan, nyawanya nggak diambil sama Tuhan, ya. Nah, makanya kenapa Elia bisa mengucapkan doa yang mengancam.
karena dia merasa bahwa dia bisa memerintah Tuhan. Ya. Nah, tapi lucunya sudah kita yang perintah, yang ketiga ini, kitanya merasa rendah diri. Kalimatnya, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Nah ini setelah dia memerintah, dia mau mati, terus dia bilang, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia mulai membandingkan diri dengan orang lain. Dia gak percaya, gak yakin akan kemampuannya. Padahal Elia baru habis membunuh Nabi Baal 450 orang. Ya, lihat. Makanya orang-orang seperti ini tuh lucu. Pelayanannya gagal, dia mau pindah aja pelayanannya, mau pindah di sini, mau pindah ke sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita punya masalah, kita menghadapinya, bukan kita kabur. Kita punya Allah yang luar biasa. Kenapa kita harus kabur? Ya. Makan rohani cuma di hari Minggu. Itu pun kalau Anda mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu nggak tidur. Kalau tidur apa yang kita terima hari Minggu? Makanya nggak usah heran banyak orang yang kekeringan. Setiap hari tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana bisa terisi hidupnya? Ya kan? Nah ini makanya akibatnya dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mulai membandingkan orang lain diberkati, dia tidak. Padahal pekerjaan setiap orang itu berbeda-beda. Pelayanan setiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Padahal setiap manusia itu spesial. Nah, kita mesti tetap harus mawas diri. Siapa ini kita? Apa yang kita lakukan? Pekerjaannya apa? Pelayanannya apa? Maksimalkan. Jangan malah kita, tadi saya bilang, seenak-enaknya memerintah Tuhan, seakan-akan kita yang punya. Nah, dari sini kita mulai mengerti dan pahami bahwa Tuhanlah sang Tuhan itu, sang penabur benih itu, si pemilik kebun. Kita bukan pemilik kebun, kita hanya hambanya yang bekerja di kebunnya, menghasilkan buahnya. Buahnya ada kita petikin, buahnya buat sang Tuhan kita. Nah, kita hanyalah hamba yang diberi kesempatan untuk tinggal bersama dengan tuannya. Tuhan kita menyediakan tempat yang luar biasa, suatu tempat yang enak sekali. Kita diizinkan tinggal di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai doa yang mengancam ini ada di dalam hidup kita. Kalau sampai doa kita itu mengancam, tandanya tadi yang saya bilang, kita sudah mulai merasa bahwa pekerjaan kita sudah selesai, padahal belum. Tuhan aja belum bilang sudah selesai, kita berani bilang sudah selesai. Gantikan saja ketuanya. Ini nggak boleh. Mau nggak berkat Anda itu diganti? Nggak mau kan? Lalu yang kedua, mulai merasa kita Tuhan yang bisa memerintah, padahal kita bukan Tuhan, kita adalah hambanya. Udah kayak gitu kita mulai merasa rendah diri, kan lucu. Jadi jangan sampai doa yang mengancam ada di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah doa-doa kita doa-doa yang luar biasa, yang mengagungkan Tuhan, dan Tuhan ditinggikan selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh belajar dari Elia. Jangan sampai kami mempunyai hidup doa yang mengancam-Mu Tuhan. Tapi bila kami sadar bahwa siapa yang sebenarnya Tuhan, siapa yang sebenarnya empunya kerajaan surga, siapa yang sebenarnya pemilik kehidupan ini. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Dan hanya dalam nama Yesus Kristus kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa yang mengancam tidak akan pernah membawa apa-apa. Yang dibawa hanyalah penyesalan, yang dibawa hanyalah kesesakan. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.